Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah karena jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, seperti terhambatnya pembangunan serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Di sini kelompok kami mengambil contoh permasalahan pedagang kaki lima atau PKL yang ada di wilayah Jakarta. Adanya PKL ini melanggar peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Keberadaan pedagang kaki lima atau PKL di wilayah DKI Jakarta merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, PKL memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Namun di sisi lain, keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan, ketertiban umum, dan lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyikapi keberadaan PKL secara arif melalui kebijakan atau produk hukum yang tepat untuk menata keberadaan PKL. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia atau HAM bagi PKL sebagai pemegang hak atau right holder, serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata keberadaan PKL adalah dengan melakukan relokasi ke lokasi-lokasi yang telah disediakan. Namun, proses relokasi ini ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Terdapat beberapa kendala, seperti relokasi yang dinilai tidak menguntungkan bagi PKL. PKL yang kembali berjualan di tempat semula setelah direlokasi, serta masalah kemacetan dan ketertiban yang masih belum terselesaikan. Meskipun relokasi telah dilakukan, sebagai contoh, relokasi PKL KS Tubun ke PD Pasar Jaya Slipi dinilai tidak menguntungkan sehingga 32 PKL mengembalikan kunci kios. Kendala tersebut perlu diatasi agar kebijakan relokasi PKL dapat berjalan efektif dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan HAM dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi PKL. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya relokasi PKL KS Tubun adalah terkait kelayakan relokasi yang disediakan. Menurut perwakilan PKL KS Tubun, kondisi PD Pasar Jaya di Slipi yang dijadikan tempat relokasi dinilai tidak layak dan tidak memadai. PKL ditempatkan di lantai basement yang gelap, minim pencahayaan, serta sebelumnya digunakan sebagai area parkir hal. Kemudian hal ini membuat PKL merasa seperti berdagang di kuburan karena minimnya akses pandangan mata. Meskipun pihak pengelola PD Pasar Jaya Slipi mengklaim bahwa fasilitas yang disediakan sudah baik. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan dengan PKL terkait kelayakan fasilitas tersebut. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan sebagian besar PKL KS Tubun yang direlokasi ke PD Pasar Jaya Slipi kembali berjualan di jalan karena sepi pembeli dan mengalami kerugian. Meskipun diberikan keringanan sewa gratis selama 6 bulan pertama, mahalnya biaya sewa tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima, sehingga membuat para pedagang memutuskan untuk kembali berjualan di jalan ketimbang di dalam pasar. Permasalahan lain yang muncul adalah terkait kewenangan dan anggaran dalam penyediaan fasilitas di PD Jaya. Saku Dinas KUMKM hanya memiliki kewenangan terbatas terhadap PKL binaan yang dikelola
kepada Pasar Jaya. Sementara pada Pasar Jaya sebagai BUMD memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan, anggaran, dan keuntungan secara mandiri. Hal ini menyulitkan upaya perbaikan fasilitas yang kurang memadai bagi PKL yang direlokasi. Selain itu, PKL KS Tubun juga merasa belum ada tindakan lanjut dari pemerintah. Setelah mereka kembali berjualan di Jalan TKS Tubun dipanggil oleh lurah setempat. PKL KS Tubun menginginkan perlakuan yang sama dengan PKL binaan lainnya, seperti diizinkan berjualan sejak pagi hari, dikarenakan biaya restribusi dan tidak adanya diskriminasi waktu berdagang dibandingkan dengan PKL lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa kemacetan yang di area tersebut bukan hanya disebabkan oleh PKL KS Tubun, tetapi juga dampak dari PKL Tanah Abang yang digusur dan bus-bus ngetim di jalan. Salah satu alasan pemerintah merelokasikan PKL KS Tubun karena dinilai memperparah kepadatan arus lalu lintas di depan Museum Tekstil. Namun menurut salah satu PKL, kepadatan arus lalu lintas tersebut bukan karena adanya PKL, melainkan tidak adanya polisi yang mengatur arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Seharusnya sebelum merelokasi, pemerintah memperhatikan aspek-aspek penunjang lainnya dan memperbaiki kualitas kawasan yang akan dijadikan tempat relokasi PKL. Dalam upaya mengatasi permasalahan relokasi PKL di Jakarta, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan lokasi relokasi yang layak, memadai, dan sesuai dengan kebutuhan PKL. Lokasi relokasi harus memenuhi standar kelayakan seperti pencahayaan yang cukup, akses mudah, serta fasilitas yang pendukung seperti area parkir, toilet, dan tempat sampah yang memadai. Pemilihan lokasi relokasi juga harus mempertimbangkan potensi besar dan kemudahan akses bagi pembeli. Sebelum menetapkan lokasi relokasi, pemerintah perlu melakukan survei dan konsultasi dengan PKL untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, koordinasi kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, BUMD terkait seperti PD Pasar Jaya serta PKL sangat diperlukan. Dalam proses relokasi masing-masing, pihak harus memahami peran dan kewenangannya, serta berkomitmen untuk mendukung keberhasilan relokasi. Pemerintah provinsi dapat berperan dalam penyediaan anggaran dan kebijakan pemerintah kota. Dapat mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan, sementara BUMD bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas relokasi. PKL juga harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas relokasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian insentif seperti keringanan atau fasilitas lain juga dapat menjadi pertimbangan untuk mendorong kepatuhan PKL terhadap program relokasi. Terakhir, regulasi dan mekanisme juga jelas terkait pengelolaan dan pembiayaan. Lokasi relokasi perlu disusun sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kendala anggaran dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.